Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau review buku-buku yang aku baca dari TBR aku, yang aku baca di November dan Desember. Dan juga aku bakal unboxing beberapa buku yang aku beli setelah aku baca buku itu. Buku pertama yang selesai akhirnya adalah Term and Condition karya Lauren Asher. Ini buku yang aku beli tahun lalu. Aku nggak tahu sih tentang penulis ini dan betapa viralnya di BookTok. Aku beli dan pengen baca karena ini masuk nominasi Goodreads Choice Awards tahun lalu di kategori romance. Ini ceritanya tentang, ini buku kedua dari seri Dreamland Billionaires. Ini cerita tentang Declan. Ini anak pertama apa kedua gitu ya, aku belum nyari tahu lagi. Dia tuh dapat warisan dari kakeknya untuk jadi CEO di perusahaan taman rekreasi mereka ini, Dreamland. Tapi syaratnya dia harus nikah dulu dan punya anak. Declan lalu nyewa, ngontrak seorang perempuan untuk jadi istri kontrak gitu untuk nikah selama beberapa tahun. Tapi di pesta pertunangannya, ketika udah siap tuh semuanya, si perempuan itu kayak batal gitu, nggak jadi setuju dan pergi begitu aja. Iris, asisten Declan ini kayak panik, bingung, aduh gimana nih, ini kayak kita udah di partinya nih, udah tinggal diumumin gitu, tamu-tamu udah datang, tapi si calon tunangannya itu nggak ada. Majulah dia ngajuin diri untuk jadi tunangannya bosnya, dan setelah itu mereka harus nyesuaiin posisi masing-masing lagi, bukan bos dan asisten doang gitu, tapi suami istri. Setiap aku ingat buku ini, aku kayak langsung emosi gitu. Karena ini buku nyebelin banget, dan aku juga beresinnya lumayan lama. Berapa ya? Seminggu gitu? Tadinya aku mau baca audiobooknya aja, karena dari deskripsinya. Dari kayak ciri-cirinya ini buku yang agak toksik. Buku yang bertele-tele gitu. Jadi kayaknya aku mau audiobooknya aja gitu, kayak didongengin aja gitu. Tapi pas aku dengerin bab pertamanya itu aku bingung karena aku ngerasa kayak ada yang kelewatan nih, kok tiba-tiba langsung ke acara si engagement partinya itu. Terus akhirnya aku mutusin untuk baca yang aku punya gitu, yang buku fisiknya. Dan memang langsung di bab pertama langsung masuk ke dimana ya si calon tunangannya kabur dan semuanya, dan si Iris langsung ngajuin diri gitu ya, kayak nggak ada aba-aba, misalnya perkenalan si Declan ini siapa, Iris ini siapa, atau ya si perusahaannya itu apa gitu. Apalagi ini buku kedua gitu, dan aku mikir jangan-jangan ada di buku pertamanya gitu penjelasan dan lain-lainnya. Soalnya di sini juga kan ada karakter dari buku pertama, ada karakter yang akan muncul di buku ketiga gitu. Jadi kayaknya kelewatan karena aku nggak baca buku pertamanya. Tapi kan ini buku stand alone ya. Ini buku stand alone, aku udah periksa di Goodreads. Harusnya ya untuk pembaca pertama kayak aku yang nggak tahu apa-apa dan malah ambil buku yang kedua, harusnya itu diceritain lagi nggak sih? Ya paling nggak basicnya gitu. Dan biasanya kayak gitu sih buku-buku yang standalone tapi dalam satu series itu mereka pasti ngejelasin lagi, walaupun jadi penjelasannya kayak berulang-ulang gitu kalau kamu baca maraton, tapi ya emang butuh gitu buat pembaca kayak aku yang nggak tahu apa-apa. Emosi aku ya. Itu pokoknya aku bingung. Jadi karena udah terlanjur baca beberapa bab di sini, jadi aku terusin aja baca buku ininya aja gitu. Terus aku nggak dapet gitu apa motivasi Iris untuk ngajuin diri sebagai tunangan, sebagai istri bohongannya si Declan ini. Kalau Declan kan karena dia pengen posisi, pengen warisan gitu. Tapi Iris, dia sebagai asisten hidupnya lumayan mapan nggak sih? Kayaknya udah cukup deh. Terus dia, apa sih keuntungan dia nikah gitu? Di kontraknya mereka itu kayak memang ada kayak keuntungan finansial gitu, dibayar. Ya kayaknya Iris nggak butuh deh. Kalau misalnya dari kontrak nikah bohongan itu Iris misalnya dapetin posisi lebih bagus, atau misalnya dia bakal dipromosiin ke perusahaan mana gitu, ataupun dapet ya hal-hal yang Iris pengenin gitu, itu mungkin masih mending gitu. Atau misalnya Iris dapet apa ya, punya masalah sendiri di rumah atau di keluarga besar dia gitu yang bisa diselesain sama Declan gitu, kayaknya make sense gitu dia nerima tawaran, dia mau gitu jadi mau nikah untuk beberapa tahun. Tapi di sini nggak dapet gitu, apalagi ini langsung masuk gitu, langsung dia ngajuin, nggak ada konflik batin, apakah aku mau nggak ya, aku terlalu gila nggak sih kayak nerima atau ngelakuin kontrak ini gitu.
nggak ada gitu. Itu yang bikin aku kesel. Kayaknya sampai akhir nggak ada deh, nggak ada. Terus untuk kontrak nikahnya itu juga nggak terlalu detail apa isinya gitu. Selain mereka bakal nikah sekian tahun, mereka bakal punya anak dan bakal dibayar dan ya begitu gitu. Tapi itu bukan maksud dari si judul ini ya. Ini beda lagi, nanti ada bagiannya lagi. Nah di situ biasanya nggak ada apa ya, nggak ada batasan gitu. Kita suami istri tapi kita tinggal di satu rumah tapi misalnya beda kamar gitu. Kayak hal-hal kecil itu nggak dibahas di kontrak itu. Jadi aku nggak tahu nih, ini garis batasan antara suami istri bohongan ini ada di mana gitu. Jadi ketika mereka Iris atau Declan misalnya kayak bersikap atau berpura-pura harus jadi kayak suami istri yang mesra gitu di depan umum, aku nggak tahu apakah ini ngelewatin batasan kontrak itu nggak? Apakah ini sesuai kontrak atau kayak gitu nggak? Aku nggak punya batasannya, aku nggak tahu gitu si persetujuannya itu sampai mana gitu. Jadi kayak ketika mereka mesra di depan umum ya udah gitu, nggak ada kayak mereka jadi mesra gitu, atau misalnya udah agak ngeblur gitu bohongan mereka itu. Jadi kayak mereka mesra ya udah gitu. Kayak memang segitunya, nggak ada, soalnya kita nggak tahu apa yang nggak boleh dan nggak boleh di hubungan mereka itu gitu, karena hubungan bohongan itu. Dan kontraknya sendiri, kontrak si Declan ini ya, dia kayak punya daddy issue karena si ayahnya, CEO saat ini di Dreamland ini, ayahnya itu abusive dan dia jadi kayak nggak akur gitu sama ayahnya. Tapi di kontraknya itu dia diharuskan untuk punya anak gitu kan, harus punya anak. Tapi dia enggak minat untuk ngurus anak itu, nggak mau jadi orang tua gitu. Ketika cerai gitu, si anaknya bakal ikut ibunya dan dia nggak mau ngurus gitu. Pokoknya dia punya anak, dapat warisan udah aja kayak dibuang gitu anaknya. Emangnya itu nggak akan bikin si anak itu punya daddy issue juga gitu ke depannya? Terus gimana kalau misalnya si anaknya udah gede, emangnya dia akan nyari ayahnya, ayah biologisnya nanti gitu, minta tanggung jawab? Atau misalnya emangnya nanti kalau kamu udah tua dan harus ngewarisin lagi, emangnya kamu nggak akan nyari anak pertama kamu? Kayak banyak plot hole gitu di situ, banyak yang nyebelin dan toksik gitu. Ketika ayah kamu abusive, harusnya kamu ngelakuin segala hal untuk nggak jadi abusive juga ke anak kamu nantinya. Karena kamu tahu gitu, orang tua yang kayak gitu tuh kayak nggak bagus buat kehidupan kamu, buat mental, dan kamu tahu gitu rasanya. Kayak nyebelin banget gitu. Dan aku ya, karena kontraknya nggak jelas itu ya, mereka ada kayak durasi atau lama nikahnya tuh 2 tahun gitu. Tapi setelah mereka nikah, mereka si Declan ini kayak nggak punya tujuan gitu, kayak nggak tahu harus ngapain, kan harus punya anak gitu. Dan kalau misalnya aku misalnya dapat warisan kayak gitu, setelah nikah aku langsung kayak untuk program punya anak gitu. Ini enggak, dia lebih kayak sibuk ngurusin kontrak untuk Dreamland baru gitu, di lokasi baru. Dan dia kayak pengen banget proyek ini harus deal gitu. Aku harus ngebuktiin ke board, harus buktiin ke CEO kalau aku memang pantas jadi CEO selanjutnya. Dan gak jelas gitu kerjanya apa. Biasanya kayak cerita CEO itu kayak nggak pernah jelas gitu mereka ngurus apa. Dan di sini kayaknya Iris lebih banyak kerja gitu, lebih banyak ngurusnya. Setiap ada kayak, ternyata si pihak provider atau misalnya si pemilik lahannya kayak nggak setuju ini itu, si Declan tuh kayak lebih kayak galau, aku gagal. Terus si Ed langsung, tenang, aku bakal nyelesain, aku bakal ngehubungin orang itu, aku bakal nyari tahu apa yang salah, gimana cara nyelesainnya gitu, solusinya apa, alternatifnya apa gitu. Si Declan itu kayak, kamu niat gak sih jadi CEO? Dan hubungan mereka itu ngeblur banget, bukan hubungan kayak dari suami istri bohongan jadi suami istri beneran ya, kayak lebih ngeblur apakah mereka kerja sebagai bos dan asisten profesional atau mereka kerja sebagai suami istri. Soalnya ketika si Iris ngurusin deal itu, dia kayak terlalu banyak kerja untuk seorang asisten gitu ya, kayak terlalu serius gitu, kayak terlalu ikut campur untuk seorang asisten gitu. Kemana eksekutif yang lain gitu? Ya,
ketika misalnya si Iris kayak nggak bisa dapetin kontak atau nggak bisa ngehubungin, atau misalnya ada sesuatu yang salah gitu di antara si perusahaan Dreamland sama si calon pemilik lahan itu, si Declan kan kayak emosi, marah gitu, aduh aku gagal. Dasar. Dia marahnya nggak profesional. Nggak, dia marahnya secara profesional gitu, kayak nyalahin Iris. Kamu udah dikasih kesempatan jadi asisten, kerjanya nggak becus gitu, kayaknya lebih kasar dari itu sih. Terus Iris kan sedih gitu kan, dia ngerasa dia nggak becus gitu. Tapi si Declan minta maaf atau misalnya mau memperbaiki hubungannya sama Iris itu bukan sebagai bos ke asisten, tapi lebih ke suami ke istri gitu. Jadi dia manfaatin posisi dia sebagai suami bohongannya Iris untuk minta maaf, dan Iris tentu saja maafin. Aku ini terbilang kalem loh untuk ngebahasnya. Aku kalau pas kemarin-kemarin aku baru beres baca, aku kayak emosi banget setiap bahas buku ini. Terus ya ini bukan slow burn, karena di awal atau dari, aku nggak tahu sih mereka udah berapa lama kerja bareng. Jadi nggak ada kayak awkward atau misalnya kayak perkenalan antara si Declan sama Iris gitu, soalnya mereka kayak udah akrab, udah kayak temen baik gitu, udah hubungannya baik-baik aja gitu sebagai bos dan Iris. Si Iris kayak nggak segan, nggak ada rasa takut gitu, dan Declan kayak udah ya sebagainya atasan gitu, kayak udah semena-mena aja gitu, kayak nggak apa ya, mereka udah kayak saling kenal gitu. Jadi pas mereka mencoba untuk nge-sell out hubungan mereka sebagai suami istri ke umum, mereka kayak nggak awkward, ya natural aja gitu. Jadi kayak nggak progres hubungan mereka nggak slow burn, langsung burn aja, langsung hangus aja menurut aku. Terus ini nggak spicy menurut aku. Ada sih bagian seksinya, tapi nggak, biasa aja. Karena aku nggak suka sama si karakter dua orang ini. Si Declan ini toxic, terus kayak nggak berubah gitu di akhir cerita. Terus si Iris juga dia kayak terlalu lembek untuk Declan gitu. Tapi ada karakter yang aku suka, yaitu adiknya Declan, namanya Carl, yang kayaknya jadi tokoh utama di buku ketiga. Tapi dia ada sisi nyebelinnya juga gitu. Dan di sini, oh ya mungkin keluarga lain juga, pihak-pihak lain juga nyebelin, karena mereka kayak ngedukung hubungan Declan dan Iris. Ada beberapa yang mungkin nggak tahu gitu, ternyata hubungan mereka adalah kawin kontrak. Tapi kan Carl yang di sini juga jadi teman baiknya Iris, tahu gitu, ini nikah bohongan gitu. Ketika si Declan datengin Carl gitu untuk kayak curhat masalah dia sama Iris, si Carl ini kayak ngasih saran yang kayak yang nganggep mereka berdua itu kayak hubungannya asli gitu. Kan udah tahu bohongan gitu kan. Cara mereka ngasih saran tuh kayak iya gitu. Mereka tahu ini bohongan gitu, tapi kasih sarannya kayak beneran gitu. Jadi kayak mereka mendukung hubungan toksik ini, dan itu nyebelin banget. Dan mereka nggak kaget atau misalnya, wah kamu bener-bener suka, kamu ternyata beneran suka sama si Iris, ini cuma bohongan gitu. Nggak ada pertanyaan itu sama sekali. Ini cerita romance fake marriage yang nyebelin banget, yang mungkin paling buruk yang pernah aku baca. Dan ini juga buku yang paling nyebelin yang aku baca tahun ini. Buku selanjutnya adalah The Flat Share karya Beth O'Leary. Ini adalah buku yang aku udah baca dari tahun-tahun lalu, dan aku kayak cuma ngabisin sepertiganya gitu di tahun ini, jadi aku kayak udah lupa-lupa ingat sama ceritanya. Tapi ini buku yang bagus, buku yang cozy, dan ya aku kayak sedih gitu pas beresinnya. Ini ceritanya tentang TV yang baru putus dari pacarnya, dan dia harus dapetin apartemen baru gitu, harus pindah dari apartemen yang dia tinggalin sama mantan pacarnya itu. Tapi susah banget dapetin apartemen yang bagus di pusat London yang deket sama tempat kerjanya. Tapi dia nemuin satu iklan dimana bukan sharing flat, tapi lebih ke sharing tempat tidur, sharing bed. Jadi yang punya flat itu namanya Leon, kerja sebagai perawat yang kebanyakan shiftnya itu malam. Jadi jadi pas malam dia nggak akan ada di rumah gitu, nggak akan ada di flat, dan dia bakal pulang paginya gitu. Lebih ke siangnya dia bakal di flat, malam nggak ada gitu terus. Dan weekend biasanya dia pergi ke rumah pacarnya atau ke rumah orang tuanya.
TV kebalikannya, dia kan kerja siang dan malam dia ada di rumah gitu. Jadi ini kayak deal yang oke nih. Mereka bakal sharing flat tapi mereka akan ketemu karena beda waktu gitu, beda jadwal. Mereka komunikasinya lewat post-it, lewat tulisan. Mereka bakal nulis notes, misalnya ini ada makanan sisa, silahkan diambil. Atau misalnya ada pipa yang bocor, udah panggil si pemiliknya untuk ngebenerin, yang kayak gitu. Si Leon ini butuh roommate, butuh uang tambahan untuk ngebiayain adiknya yang masuk penjara kayak dituduh gitu, padahal adiknya itu innocent. Sedangkan TV, dia kan harus pindah secepatnya, tapi si mantannya tuh kayak balik lagi gitu, muncul lagi di kehidupan dia. Seperti yang aku bilang tadi, ini ceritanya cozy gitu, sweet, dan slow burn. Ini yang namanya slow burn, karena ceritanya tuh berbulan-bulan gitu, mulai dari awal si TV nyari flat, terus hubungan dia sama Leon yang hubungan apa sih, komunikasinya lewat post-it kayak sampai beberapa bulan gitu. Jadi nggak instan gitu hubungan mereka itu. Dan ini dua POV, dua point of view, ada yang TV sama Leon. Yang TV ini kayak standar tulisan aja gitu. Tapi yang Leon karena dia cowok, jadi tulisannya kayak singkat-singkat, bahkan kayak dialog di drama gitu, kayak Leon dia ngomong apa, si pasien dia ngomong apa gitu. Itu nunjukin banget karakter mereka, gimana mereka hidup mungkin, gimana mereka komunikasi. Jadi nggak terlalu banyak yang harus ditunjukin gitu, deskripsi kita udah tahu gitu. Si Leon ini kayak orangnya simple banget, sedangkan TV memang dia sangat berwarna kehidupannya, fashionnya, terus kerjaannya juga sebagai editor buku, yang lagi ngegarap buku tentang knitting, apa crochet gitu. Ya, pokoknya tentang kerajinan tangan gitu, DIY. Jadi hidupnya lebih berwarna. Flat Leon yang asalnya biasa aja gitu, ya kayak lebih berwarna sama si barang-barang dia. Tapi aku belum, tapi ini kayak gila banget gak sih share? Bukan sharing flat sih, lebih ke sharing bed. Yang satu tidur di sebelah sini, yang satu tidur di satunya lagi. Mereka nggak ketemu, tapi kayak gila banget gak sih? Aku kayak nggak mau gitu sharing tempat tidur sama orang yang nggak dikenal, yang nggak pernah aku temuin, dan nemuin barang-barang mereka di kamar aku. Tapi mungkin karena desperate banget gitu kan, kayak nggak ada tempat tinggal, butuh duit. Tapi mereka kan kerjaannya juga sebenarnya nggak mapan, mungkin untuk beli flat, beli rumah sendiri kayaknya nggak nyampe. Tapi kan TV kerjanya tetap di editor gitu, dan Leon perawat gitu. Kayaknya mereka harusnya bisa nyewa flat di mana mereka tinggal sendiri gitu, nggak harus ada roommate. Itu gila banget sih. Ya mungkin ini London juga dan harus di pusat kota, cuma aku nggak kebayang gitu. Ini nulisnya udah lama, mungkin sekarang bahkan lebih mahal lagi gitu harganya. Ada yang salah nih sama sistemnya gitu. Jadi yang salah bukan mereka atau kerjaan mereka, gaji mereka yang kurang, kayaknya ada yang salah gitu sama sistem menyewa ini. Mahal banget. Aku waktu pertama baca ini, bacanya lumayan cepet karena kebanyakan kan notes post-it gitu dan pendek-pendek, dan seru juga sih kayak mereka tukeran notes. Tapi ketika mereka udah ketemu, jadi agak nggak seru lagi gitu. Kayak aku lebih suka mereka nggak ketemu, tapi kalau mereka nggak ketemu, ceritanya nggak akan beres-beres gitu. Untungnya sih, ya sih agak bosan di situ. Cuma aku seneng pas bagian mereka share post-it-nya. Aku ngarepnya tadi ya gitu, soalnya kayak ini bakal ketemu nggak ya? Lucunya di situ sih, kayak slow burn-nya ada di situ. Ini mereka bakal ketemu nggak ya? Soalnya ada beberapa saat mereka kayak hampir gitu. Mereka hampir kayak papasan gitu, tapi enggak. Dan greget banget gitu bacanya. Cuma aku kayak kurang setuju sama si romance-nya. Di sini Leonnya kayak udah punya pacar gitu. Kalau bener si Leon bakal deket sama TV, berarti kan Leon harus putus sama pacarnya. Dan di situ kayak aku agak mereka gimana ya putusnya? Apakah ada yang selingkuh gitu? Soalnya kadang mereka jadi kayak si ex-nya itu kayak jadi dibikin jahat gitu, dan aku nggak suka. Aku lebih suka kalau si dua-duanya single gitu. Jadi wajar mereka dating. Itu aja sih. Ini juga udah diatasi jadi TV series. Belum aku tonton sih. Dan kayaknya di cancel. Ya, kayak susah gitu bacanya. Kayak nontonnya harus pakai aplikasi apa gitu, dan nggak ada aksesnya gitu kalau di Indonesia. Semoga nanti kalau udah ada mungkin season 2-nya, please, aku bakal nonton. Dan aku juga minat untuk baca novel dari penulis ini, buku-buku dia yang lainnya. Dan buku selanjutnya,
Ini kumpulan cerpen karya Ratih Kumala yang judulnya Bastian dan Jamur Ajaib. Ini sebenarnya udah aku baca di November, tapi kayak nggak beres. Di hari-hari terakhir aku udah nyoba beresin, ternyata nggak sempet. Jadi beresnya bulan Desember awal. Jadi aku masukin ke wrap-up yang ini. Ini buku kedua Ratih Kumala yang aku baca. Aku sebelumnya baca Yang Gadis Kretek, ada reviewnya. Aku nggak lihat tema khusus sih di cerpen-cerpen ini, apa gitu benang merahnya, apa gitu kesamaannya. Memang sih ada 1-2 cerpen yang kayak berhubungan, kayak dimension gitu, tapi ya sejauh itu nggak ada. Ada 13 cerpen, dan cerpen awal itu ya ceritanya tentang, atau karakter utamanya itu anak-anak, terus kayak maju ada yang remaja, terus baru di pertengahan ada yang dewasa gitu, ada yang lansia. Terus kalau menjelang akhir dari cerpen kayaknya cerpen ke-10 apa ke-11, itu udah mulai kayak magical realism gitu. Contohnya yang ini, yang jadi judulnya Bastian dan Jamur Ajaib. Si Bastian ini nemuin jamur yang bikin dia bisa ngelihat mantan pacarnya gitu. Tapi itu bukan cerpen yang aku suka. Cerpen yang aku suka itu ada di cerpen ke-6, judulnya Ah Kau. Ini cerita tentang penggali kubur pergi ke Jakarta untuk dapetin kerjaan yang lebih baik. Ada twist di akhirnya yang oke banget, dan itu twistnya itu ada di kalimat paling akhir cerpen itu, dan itu kayak sangat menonjok. Terus setelah itu juga ada yang cerpen ke-7 juga aku suka, judulnya Lelaki di Rumah Seberang. Ini tentang seorang lansia di panti jompo yang jadi lansia terakhir atau lansia paling lama di panti itu, yang kesepian. Terus dia lihat di seberang itu ada rumah, dan ada lelaki juga yang diem di rumah yang lagi dirawat gitu, jadi pakai kursi roda. Mereka nggak bisa, sama seperti si lansia, dia itu nggak bisa kemana-mana. Terus mereka kayak semacam pandang-pandangan lewat jendela, saling berkomunikasi. Oke sih, itu aku suka. Dan kayaknya nggak ada lagi. Udah, cuma 2 itu doang. Terus selain tema, aku juga belum dapetin ciri khas tulisan penulis ini gitu. Tulisan dimana pas baca aku langsung ngeh gitu. Oh, ciri khasnya kayak gini, enggak. Aku belum. Kayaknya harus baca lebih banyak lagi deh buku-buku Ratih Kumala. Nah, sekarang bagian ke unboxing. Aku beli buku ini Desember. Ini gunting dan cutter. Ada 3. Dan ini yang terakhir itu aku baru beli 12. Aku nungguin buku ini dulu gitu, baru bikin video ini. Jadi agak lama sih. Yang pertama itu yang ini. Ada yang bisa nebak nggak? Ini buku Gramedia. Ntar aku... apa yang copot? Oh, ini. Gini bukan sih? Aku udah lama pengen buku beli. Ini buku yang aku beli di Shopee. Buku beli pas diskon. Terus ini udah lama pengen aku beli. Aku tadinya mau beli langsung ke Gramedianya karena dapat diskon juga. Cuma diskon yang di sini lebih gede, jadi aku beli online. Dan aku sebelumnya udah baca buku penulis ini. Ini buku non fiksi. Penulisnya datang ke Bandung, kayak ada acara meet up gitu. Tapi karena aku belum baca bukunya, jadi kayak aku nggak datang, dan acaranya juga lumayan malam dan hujan gede waktu itu, jadi aku nggak bisa datang. Aduh, mari kita buka. Oh ya, di dalamnya ada bubble wrap. Ini takut ke gunting, takut ke cutter nih si mic kabelnya. Ada yang bisa nebak nggak? Ini juga ada PO-nya waktu itu. Dan ada beberapa merch-nya, tapi mahal banget, jadi aku beli bukunya aja. Aku nungguin sampai bukunya aja gitu, yang terbit. Dan akhirnya aku beli, dan akhirnya aku unboxing. Aduh, hampir kelihatan. Ini kok ada 2 ya bukunya? Aku cuma beli 1. Apakah itu kayak semacam notes gitu? Aku salah nih buka bubble wrapnya, harusnya pelan-pelan, makanya nanti biar bisa dipakai lagi. Oke, bener, notes. Jangan lupa bahagia.
Ini bukunya. Mana sih, bentar. Bukunya adalah Anak Kantoran karya Samuel Ray. Perjalanan memaknai hidup dewasa muda di dunia kerja. Sebelumnya aku udah baca buku pertamanya yang lagi probation tentang kehidupan kantoran juga. Itu lebih ke kehidupan kayak mencari kerja, ngelamar kerja. Kalau ini kayak lebih hidup. Ini kerjanya gitu, ini yang kerjanya di kantornya gitu. Dan ini buku keduanya, notes-nya. Sempet bingung soalnya ini judul novel yang itu nggak sih? Tuh, Lover Session. Ini dari judul novelnya Valerie Patkar. Yang udah lama banget aku pengen baca. Tapi aku dapetin notes-nya dulu. Dan soalnya si notes-nya dikasih judul ini sih, Jangan Lupa Bahagia Hari Ini, jadi aku kiranya novel. Tapi dapet notes. Kok nggak ngomong ya? Aku ngasih tahu gitu ya bakal dapet ini. Kita ke buku kedua. Ini cuma pakai bubble wrap. Kelihatan nggak novelnya? Ternyata tipis ya. Ini dulu aku juga beli suatu buku di mana bukunya cuma bubble wrap dan bukunya kelihatan di shot ini, di frame ini kelihatan nih besi bukunya. Ini nih. Emma. Jadi ketebaknya ini adalah buku Jane Austen. Yang buku bahasa Indonesianya. Karena aku agak menyerah gitu untuk baca buku yang bahasa Inggrisnya. Karena bukan nggak ngerti ya, kayak susah gitu untuk baca buku klasik. Jadi aku lebih milih baca Indonesianya aja gitu, yang penting aku ngerti. Dan wah, lumayan gampang juga nih bukanya. Dan bukunya adalah baru juga ngomong susah, gampang taunya susah. Takut kegunting bukunya. Dan aku lupa lagi untuk nge-save bubble wrap ini, harusnya bukanya hati-hati. Nah, dan bukunya adalah Sense and Sensibility. Kok tipis ya? Lebih tipis ya dari sini. Ataupun dari Pride Prejudice, ternyata lebih tipis. Tapi harganya mahal. Aku nggak tahu apa-apa tentang buku ini. Aku beli karena buku ini karya Jane Austen. Aku udah lama banget pengen baca semua buku Jane Austen. Tapi aku udah nonton film yang terinspirasi dari buku ini. Judulnya From Prada to Nada. Aku lumayan suka sama novel film itu dan jadi penasaran sama bukunya. Covernya bagus. Ini diterbitin sama Mizan ya. Kalau yang ini sama Kanita kalau nggak salah. Jadi memang si desain covernya dan juga bagian spine-nya juga agak beda. Itu sih yang dulunya sempat bikin aku kayak nggak maju mundur gitu untuk beli, karena beda desainnya. Aku pengen yang sama, aku pengen kayak koleksi book set itu. Tapi itu mahal. Jadi aku ya pokoknya intinya aku pengen baca gitu. Jadi harusnya nggak masalah gitu kan edisi atau bahasanya yang mana. Dan buku ketiga yang terakhir adalah sudah bisa dilihat si bungkusnya sama, dan memang aku beli buku Jane Austen lagi. Cuma yang ini beda toko, beda Mizan, cabang Mizan. Yang ini Mizan yang Jakarta, yang ini di Bandung. Soalnya si stoknya beda-beda tiap kota, tiap Mizan. Ya udahlah, aku gunting gini lagi aja. Ini gede banget. Ini juga lumayan tipis ternyata ya. Oh, bener kan? Aku takut salah dapetin buku. Ini kok tipis banget. Tipis banget. Kayaknya harus diping. Dan ini kayaknya beda penerbit. Enggak sih, bener Mizan. Tada. Jane Austen yang Northanger Abbey. Oh, ini terbit sama Nora. Ya, aku jadi punya 3 penerbit yang nerbitin buku Jane Austen, dan semuanya distribusinya sama Mizan. Ini aku
tahu apa-apa juga soal ini. Wah, ininya bagus ya pinggirannya. Oh, ini aku beli karena Jane Austen. Terus ini dari sinopsisnya kayak bukan novel romance. Nih dari sinopsisnya ya. Dia si Catherine ini diundang ke pesta gitu, terus nginep di situ di Northanger Abbey nama tempatnya. Terus dia menemukan petualangan baru menyelidiki kematian Ibu Henry. Terus dia curiga sama beberapa orang dan ya jadi kayak ada misterinya gitu. Ini aku baru nemu ini. Biasanya kalau novel Jane Austen kalau nggak romance, ya romance komedi gitu kan. Kalau dibandingin aku lebih suka desain cover yang dua-duanya suka sih. Di sini aku suka ilustrasinya dan suka bagian spine-nya. Kalau di sini aku suka si font Jane Austen ini. Desainnya juga suka. Dan aku suka ada di cat ya warna si ininya. Aku nggak ngerti kenapa ini ada beda-beda penerbit gini. Kenapa nggak satu aja gitu, dan ukurannya juga beda tuh. Lebih tinggi yang ini dan lebih lebar juga. Oke. Terus ini nggak aku sengaja ya, tapi buku-buku yang aku beli ternyata warna covernya sama kayak buku yang aku baca. Ini nggak sengaja nih, tapi maksa banget, tapi ya serius. Nah, ini yang aku baca kan warna hijau, terus aku beli yang warna hijau juga. Terus yang aku yang aku baca biru muda, ini juga biru-biru gitu. Ini coklat, ini oranye, ya ada coklat-coklatnya gitu. Jadi kayak udah baca yang coklat, beli yang coklat gitu. Kayak udah baca buku, terus aku beli buku. Jadi bisa dibilang TBR aku nggak berubah. Tapi ya nggak masalah. Tinggal dibaca lagi bukunya. Duh. Nah, dia buku-buku yang aku baca dan beli di bulan November dan Desember. Ini nggak nyambung sih, harusnya di tengah, tapi ya nggak apa-apa ya. Yang aku baca, yang aku beli. Bonus. Yang aku baca, yang aku beli, dan ini bonusnya. Kasih tahu aku buku-buku yang kamu baca atau beli di bulan November, Desember ini. Terus aku lagi baca buku yang covernya hitam, ada merahnya, ada putihnya, dan mungkin kalau aku beli buku lagi, aku mungkin beli cover yang warna hitam, merah, putih juga. Nanti aku cari apa bukunya. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching.